Oke, eh, ini materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah mengenai kelas diagram. Nah, jadi apa kelas diagram itu? Kelas diagram di sini adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek gitu ya. Dan dia adalah pengembangan dari desain berorientasi objek. Kelas diagram di sini adalah diagram yang paling mendekati dengan codingan gitu. Jadi kalau sebelumnya ada sequence yang dia menggambarkan alur gitu ya, kelas diagram ini lebih menggambarkan ke diagram codingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngoding gitu ya, sama kayak ada flowchartnya gitu. Nah, kelas diagram ini lebih menggambarkan coding kita gitu. Jadi kalau coding di Java kalian sudah tahu bahwa coding di Java itu ada kelas-kelasnya gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin login, kalian akan bikin kelas login gitu ya. Terus misalnya ada person atau ada orang pelanggan gitu, kalian akan bikin kelas pelanggan gitu. Nah, di sini sama, jadi kelas ini akan menggambarkan keadaan gitu ya, atribut ataupun properti dari sebuah sistem gitu. Nah, kalau misalnya belum bikin codingnya gitu, biasanya kelas diagram ini akan mirip dengan database gitu. Jadi apa objek-objek yang akan kita gambarkan biasanya sama dengan apa yang ada di kelas diagram maupun yang ada di database gitu. Jadi kalau misalnya di database ada pelanggan, biasanya di kelas diagram pun bakal ada pelanggan gitu. Jadi mungkin perbedaannya hanya kalau di sistem lebih spesifik gitu. Jadi misalnya ada login dan sebagainya. Nah, itu kan hanya ada di sistem. Di database-nya belum tentu kita simpan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kelas diagram ini akan menggambarkan kelas, package, dan objek gitu. Jadi nanti ada hubungannya, ada namanya agregasi, ada namanya asosiasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap ada relasinya. Nah, komponen kelas di sini apa? Jadi dia akan ada 3. Yang pertama ada namanya, kemudian ada atributnya, jadi ada properti dari kelas gitu ya. Kalian bikin kelas login biasanya kan ada username sama password misalnya kayak gitu. Nah, di situ ada atributnya, jadi ada propertinya, objek-objek apa aja yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian baru ada operasinya, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas gitu. Jadi misalnya kayak pelanggan gitu ya, dia bisa mendaftar kalau kayak gitu, atau dia bisa login gitu dan sebagainya. Nah, di situ ada operasinya, apa yang bisa dilakukan oleh si kelasnya itu gitu. Nah, kemudian apa sih sifat dan atribut dan metodenya gitu. Nah, di sini kalian udah pasti udah belajar juga di pemrograman gitu ya, pemrograman berorientasi objek. Kalau kita bikin kelas, kita bisa private, bisa protected, bisa public, dan bisa sebuah package gitu. Nah, private berarti dia tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi misalnya ada kelas login, ada kelas pembayaran, dia nggak akan bisa pakai si loginnya gitu, karena dia tidak bisa dipanggil. Nah, kalau protected, dia bisa dipanggil oleh yang anak-anak yang mewarisinya. Jadi misalnya kelas tenaga medis gitu ya, dia punya anak-anaknya itu perawat, dokter, dan sebagainya. Nah, itu bisa dipanggil oleh kelas yang anak-anaknya atau yang mewarisinya saja gitu. Jadi protected hanya untuk anak-anaknya saja. Nah, sedangkan kalau public, dia bisa dipanggil oleh siapa saja gitu. Jadi siapapun yang ingin menggunakan kelas tersebut bisa dipanggil oleh kelas yang lainnya. Nah, sedangkan package gitu ya, dia hanya bisa dipanggil oleh sebuah kelas pada package yang sama. Jadi kalau kita bikin coding gitu ya, bisa misalnya ada package untuk sistem A gitu ya. Nah, itu hanya bisa dipanggil untuk misalnya package yang sama saja gitu. Nah, tergantung kita bikinnya seperti apa. Nah, itu ya 4 yang ada. Jadi mau dia private, dia protected, dia public, atau dia sebuah package gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi akan ada kotak gitu ya, kotak nanti yang dia akan membentuk 3 garis gitu. Jadi garis yang paling atas itu adalah untuk nama kelasnya namanya apa. Di tengah kita sebutkan atributnya gitu. Jadi atributnya bisa yang tadi, apakah dia public, apakah dia private, apakah dia apa, dan sebagainya. Nah, terus kemudian baru ada metodenya gitu. Metodnya bisa misalnya kayak login gitu ya, metodenya dia adalah verifikasi gitu, misalnya verifikasi untuk username gitu dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si kelas itu gitu. Misalnya pelanggan, metodenya dia mendaftar gitu, atau metodenya dia untuk melakukan pembayaran, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa tergantung sekarang kelasnya itu bisa ngapain aja. Nah, di sini contohnya misalnya ada kelas buku, dia punya atribut ada judul dan ada pengarang gitu. Kemudian metodenya kita bisa ngambil jenis dan ngambil halaman. Penggambarannya akan seperti ini. Jadi yang paling atas adalah nama kelasnya. Yang kedua di tengah ini adalah atributnya gitu. Jadi judul ini tipe datanya adalah string, pengarang ini adalah tipe datanya adalah string. Nah,
tipe datanya sudah diisi juga gitu. Jadi kita mulai seperti coding gitu ya. Nah, di sini untuk penggambaran metodenya juga sama seperti coding gitu ya, cara penulisannya. Jadi misalnya ada metode untuk ambil jenis gitu. Biasanya di dalam kan kadang ada parameternya atau enggak. Nah, itu tergantung gitu. Jadi ambil jenis misalnya, jadi ada ambil halaman juga. Nah, ini adalah metode yang bisa dilakukan oleh si kelas bukunya. Nah, misalnya di sini kita mau implementasi kelas itu ke dalam sebuah program gitu ya. Nah, di sini misalnya judul bukunya adalah analisa dan desain sistem gitu ya, jenisnya sistem analisis dan jumlah halamannya adalah 100. Code programnya akan seperti apa? Nah, seperti kalian udah tahu gitu ya, jadi di pemrograman kan ada public class buku gitu ya, berarti buku ini tipenya dia adalah public gitu ya, jadi bisa diakses oleh kelas apapun. Nah, kemudian ada atributnya di sini ada judul dan ada pengarang gitu, makanya ditaruh di tengah. Ini adalah judul, tipe data string, dan pengarang tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, kemudian dia punya dua metode di dalamnya gitu. Jadi ada public void set jenis gitu ya. Parameternya adalah tipe, dan dia punya public integer ambil halaman. Jadi ada set jenis maupun ambil halaman. Keduanya ini adalah ini harusnya ambil jenis ya. Ambil jenis sama ambil halaman. Keduanya ini adalah metode gitu. Jadi ada dua metode di dalam satu kelas tersebut gitu ya. Nah, di dalam ambil jenis ini dia punya lagi if gitu ya. If judul misalnya analisa desain sistem, dia akan keluar jenisnya apa. Sedangkan kalau diambil halaman ada if judulnya analisa desain sistem, returnnya adalah 100 misalnya kayak gitu. Nah, ini contoh code penggambaran dari si kelas diagram. Nah, ini yang akan kita gambarkan. Jadi kalau misalnya di coding kalian punya berapa ada kelas, segitu yang harus digambarkan di kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini sudah mulai tidak terlalu terhubung dengan use case gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada 10 use case gitu, harus ada 10 activity, harus ada 10 sequence diagram. Nah, kalau kelas diagram satu sistem dia hanya punya satu kelas diagram saja gitu. Jadi kalian akan menggambarkan semua kelas yang ada di coding kalian gitu. Jadi misalnya ada kalau sini contohnya public class buku gitu. Nah, kalau misalnya sudah bisa menggambarkan kelas-kelas diagram, kelas-kelasnya apa saja gitu di dalam kelas diagram, nah sekarang ada relasinya. Jadi masing-masing kelas ini dia juga akan memiliki sebuah relasi gitu ya. Jadi dia akan saling terhubung. Kayak tadi saya katakan dia akan mirip seperti ERD gitu atau Entity Relationship Diagram. Nah, kemudian untuk relasi di sini adalah menggambarkan keterhubungan antar kelas gitu. Jadi dia akan muncul pada saat sebuah kelas berinteraksi dengan kelas lainnya. Gitu. Jadi bisa berinteraksi dengan satu maupun lebih dari satu kelas gitu. Nah, relasinya ada apa aja? Yang pertama ada asosiasi gitu ya. Asosiasi ini hubungan yang paling biasa gitu. Jadi satu kelas dia akan terhubung dengan kelas lainnya, atau misalnya beberapa kelas saling terhubung dengan beberapa kelas lainnya gitu ya. Contohnya pegawai dia bekerja pada perusahaan, jadi ada kelas pegawai, kemudian dia terhubung dengan relasi bekerja gitu kepada kelas perusahaan gitu. Jadi ini asosiasi gitu. Jadi hubungan antar sebuah kelas gitu. Jadi di sini ada dua antara pegawai dengan perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya ada constraint-nya gitu atau ada batasannya, misalnya sebuah asosiasi gitu dia punya batasan, kita bisa memberikannya dengan pada garis asosiasi kemudian diletakkan dalam kurung kurawal. Jadi misalnya petugas loket akan melayani pelanggan gitu ya, yang berurusan dengan telepon gitu, tapi untuk dilayani pelanggan itu harus antri. Nah, antri di sini adalah batasan pada melayani. Jadi di sini bisa ditulis di dalam kurung kurawal gitu, yaitu antri gitu. Petugas loket akan melayani pasien tapi syaratnya atau batasannya adalah antri. Atau misalnya kalau di coding misalnya kalian pengen mencari nilai gitu ya, tapi nilainya itu batasannya adalah nilai-nilai yang harus di atas 0 gitu, atau di bawah 0 atau di atas 100 gitu misalnya mau mencari nilai. Nah, itu misalnya menjadi sebuah batasan gitu. Nah, itu bisa. Jadi apa batasannya atau apa constraint yang ada gitu ya, itu bisa ditulis di dalam kurung kurawalnya. Nah, kemudian ada namanya multiplicity gitu. Jadi di sini adalah jumlah banyaknya sebuah objek yang berelasi. Nah, ini sama dengan entity relationship diagram. Jadi kalian udah tahu bahwa di ERD di database kita kalau menggambarkan ERD ada namanya one to many, one to one, many to one dan sebagainya. Nah, ini sama. Jadi di atas garis asosiasi akan diletakkan
satu atau satu kebanyaknya gitu. Misalnya kayak di sini petugas loket, di sini satu, berarti satu petugas loket dia akan melayani satu pelanggan, dia akan melayani satu atau banyak pelanggan telepon gitu. Jadi bintang di sini adalah banyak gitu. Jadi satu petugas loket dia akan bisa melayani satu atau banyak pelanggan telepon gitu. Nah itu bisa kalau dibaca sebaliknya ya, satu atau banyak pelanggan telepon akan dilayani oleh si petugas loket gitu. Nah itu peletakan namanya multiplicity. Untuk tabel nilainya akan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya dulu kan 1 sama n aja gitu kalau misalnya di ERB. Nah, di sini bisa ada ataunya. Misalnya 0 sama 1, 0.21 berarti dia 0 atau 1 gitu. Jadi bisa 0 bisa 1 juga gitu. Kalau misalnya 1 sama banyak gitu ya, berarti bisa 1 sampai banyak gitu. 1 or more gitu, 1 or more gitu. Nah, ini banyak 0 atau 1 aja, 0 ke banyak gitu, 1 ke banyak, banyak atau 0 ke banyak dan 1 ke banyak gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi tinggal dipilih mau yang cocoknya yang mana gitu. Nah, di sini harus ada di atas garis asosiasi. Nah, ini yang wajib ya. Jadi harus ada multiplicity-nya juga. Nah, kemudian generalisasi di sini juga sama seperti ERD, ada kan generalisasinya, cuman mungkin pengertiannya di sini lebih ke adaptasi kelasnya. Jadi kalau misalnya sebuah kelas itu mewarisi atribut atau operasi-operasi dari kelas lain gitu ya. Jadi parent-nya itu biasanya bersifat lebih umum dari child kelasnya gitu ya. Nah, itu namanya generalisasi. Nah, di sini kita bisa menambahkan subclass gitu ya tanpa harus merubah strukturnya atau struktur yang ada. Nah, misalnya di sini karyawan gitu ya. Karyawan ini adalah parent-nya gitu ya. Terus di sini dia punya anak-anaknya adalah karyawan tetap, karyawan harian, dan karyawan mingguan. Ini adalah generalisasi. Nah, karyawan tetap di sini dia bisa menggunakan NIP dan namanya dari karyawan gitu. Jadi karyawan harian juga dia bisa menggunakan NIP nama dari karyawan gitu. Nah, karyawan mingguan juga sama. Jadi generalisasi ini bagian gitu ya. Anak-anaknya bisa menggunakan operasi ataupun atribut dari si parent-nya gitu. Nah, itu namanya generalisasi. Jadi misalnya kayak tugas medis gitu, dia ada dokter, ada bidan, ada perawat misalnya kayak gitu, atau mahasiswa ada SI, ada SK dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai generalisasi. Nah, yang selanjutnya ada namanya dependensi gitu. Dependensi di sini adalah uh, pada penggunaan relasi gitu ya. Kadang kita menggunakan uh, satu kelas gitu ya, dia akan menggunakan kelas yang lainnya gitu, atau dia benar-benar harus menggunakan operasi dari kelas tersebut gitu. Nah, kalau yang tadi kan generalisasi dia bagian gitu, dia memang mewariskan gitu, jadi memang bisa dipakai. Nah, kalau yang ini benar-benar tergantung dia gitu. Nah, dependensi berlaku satu arah gitu. Garisnya adalah garis putus-putus dan tanda panah di ujungnya. Misalnya kayak registrasi gitu ya. Nah, di sini dia akan menggunakan milik dari si form gitu untuk display formnya gitu. Jadi misalnya ada kelas form gitu ya. Nah, di sini dia uh, akan menggunakan isi dari form gitu ya untuk menggunakan display formnya gitu. Nah, ini artinya dia dependensi gitu. Jadi dia akan menggunakan kelas yang lainnya gitu. Nah, kemudian ada agregasi gitu. Agregasi ini adalah bagian gitu atau part of gitu ya. Dia akan terdiri dari objek-objek lainnya gitu. Nah, misalnya di sini klub ini dia akan beranggotakan dari orang-orang gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi orang ini adalah bagian dari klub gitu. Nah, kemudian ada namanya composite. Composite di sini adalah agregasi di mana agregasi juga gitu ya. Cuman dia tergantung penuh atau secara keseluruhan terhadap objek gitu. Nah, di sini notasinya Nah, notasinya juga akan sama gitu, hanya saja jajaran genjangnya berbeda. Jadi kalau sebelumnya agregasi ini jajaran genjangnya kosong gitu ya. Nah, nanti untuk composite jajaran genjangnya akan terisi atau solid gitu. Nah, bedanya apa? Di sini misalnya bisa dilihat buku ini adalah terdiri dari halaman gitu. Jadi kelas buku ini akan terdiri dari kelas halaman. Tapi kalau misalnya halaman diambil gitu, buku pun tidak akan terbentuk. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kalau composite ini dia akan tergantung, tapi yang satunya juga tidak akan bisa terbentuk kalau misalnya kelas bawahnya juga dibuang.
Nah, di sini misalnya contohnya gitu ya, composite dengan agregasi. Misalnya ada kelas menu gitu ya, composite dia dengan drink atau meal gitu ya. Jadi entah drink atau meal. Sedangkan kalau salah satunya nggak ada, nggak mungkin menjadi menu gitu. Jadi menu itu pasti akan terdiri dari minuman atau makanan gitu. Nah, di sini dia composite gitu. Jadi dia merupakan bagian uh, yang digunakan oleh si menu gitu. Dan kalau misalnya mereka nggak ada, menu juga tidak akan terbentuk. Nah, sedangkan untuk agregasi, jadi misalnya makanan, dia bisa terdiri dari appetizer, bisa entry, dan dessert gitu. Nah, sedangkan ini tidak tergantung, jadi makanannya bisa ketiganya, bisa salah satu, atau dan sebagainya gitu. Jadi tetap akan terbentuk. Nah, untuk contohnya, ini contoh yang normal gitu. Jadi misalnya mau ada kelas diagram, di sini ada kelas manager gitu ya, terus ada inventory. Nah, di dalamnya disediakan uh, atributnya apa gitu. Jadi misalnya manager dia punya name, punya ID, punya phone number, dia punya location. Masing-masing ada tipe datanya. Jadi name itu string, ID itu adalah integer gitu ya. Phone number itu integer, location itu string. Dan di dalamnya itu ada metodenya. Jadi misalnya purchase, ada record, ada manage staff gitu. Nah, di situ metode-metode yang dimiliki oleh si manager. Begitu seterusnya. Dan masing-masing ini akan memiliki multiplicity-nya. Jadi di sini misalnya 1 gitu ya, terus di sini inventory-nya adalah 0 ke banyak gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi masing-masing kita tulis multiplicity-nya apa gitu ya di relasi ini. Nah, contoh yang lain misalnya kalau ada agregasi dan generalisasi. Jadi misalnya di sini ada person, dia memiliki generalisasi dengan employee dan pasien gitu ya. Jadi ada bagiannya dia punya employee, dia punya pasien yang bisa menggunakan kelas dari si person, itu generalisasi. Jadi employee dia dibagi menjadi nurse, dibagi menjadi administration, dibagi menjadi dokter gitu. Nah, itu juga generalisasi. Jadi dia bisa menggunakan kelas dari si employee. Nah, sedangkan untuk pasien gitu dia akan disediakan medical history-nya. Nah, di sini ada agregasi, jadi dia setiap pasien itu akan memiliki sebuah medical history gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kelas diagram. Jadi kalau misalnya masih bingung untuk menggambarkan kelas diagram gitu karena belum punya codingnya gitu, jadi mau bikin kelas diagramnya dulu gitu ya sebelum membuat codingnya. Nah, itu bisa dengan memikirkan database-nya gitu. Jadi mirip seperti membuat sebuah database gitu. Jadi pikirkan objek-objek apa yang akan ada di dalam sistem gitu. Jadi misalnya sama kayak di sini sistem dia akan punya orang, dia punya employee, punya pasien gitu ya. Terus ada administrasi dokter gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan database gitu. Jadi bakal ada medical history, bakal ada pembayaran, bakal ada pendaftaran gitu ya. Tinggal dipikirkan objek-objek apa di dalamnya, bedanya hanya kita memikirkan atributnya juga gitu sama metodenya gitu ya. Kalau di entity juga ada atribut, mungkin yang baru adalah metodenya gitu ya. Jadi metodenya dipikirkan, metodenya dia bisa ngapain aja gitu ya. Nah, itu mungkin yang lain antara kelas diagram dengan entity relationship diagram gitu ya di bagian metodenya. Sisanya akan mirip, akan sama gitu ya. Jadi apa yang kita gunakan di database biasanya kita gunakan juga di codingan kita gitu. Jadi kalau di codingan ada login, biasanya di database juga ada login gitu ya. Kalau misalnya ada person di codingan kita, biasanya di database juga akan ada person gitu. Nah, itu biasanya kita memikirkannya akan sama dengan entity relationship diagram. Makanya kalau udah membuat kelas diagram, biasanya tidak membuat lagi ERD-nya gitu karena akan mirip gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kelas diagram.